Pihak Tasya Atasya akhirnya buka suara terkait berita yang membuat namanya jadi bahan pergunjingan. Seperti diketahui, Tasya diduga telah memperlakukan mantan karyawannya dengan tidak layak. Perlakuan Tasya pun banyak dibeberkan di media sosial, bahkan hingga pengancaman dengan kekerasan agar membungkam aksi sang mantan karyawan. Dengan banyaknya kejadian yang dirasa merugikan pihaknya, si mantan karyawan yang berinisial P melaporkan selebgram itu ke kepolisian. Akan tetapi menurut pengacara Tasya Ahmad Ramzi, semua yang dituduhkan P selama ini kepada kliennya tak benar. Simak video selanjutnya. Agenda hari ini adalah menanggapi atau istilahnya melihat perkembangan yang ada di berita-berita baik media sosial, media online, televisi yang saat ini sangat berkembang dan harus diberikan penjelasan, yaitu terkait laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya. Itu agenda hari ini. Kaitan dengan yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa itu berkaitan dengan klien saya bernama TA. Seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa terhadap laporan polisi tersebut saya sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari manajemen, yaitu manajemen bernama Tim manajemen. Peta Tim manajemen. T-Manajemen, yang mana T-Manajemen itu milik dari suami TA, yang mana TA sebagai talent di sana. Nah, berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, yaitu karyawan-karyawan yang merasa dirinya belum terima gaji atau diperlakukan tidak sebagaimana mestinya selayaknya manusia. Ini semua kita akan bantah bahwa semua hal itu sudah diselesaikan dengan sangat baik oleh pihak manajemen. Itu yang mesti saya luruskan pertama. Yang kedua, terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diberitakan di media yang tidak jelas juntrungannya, sumbernya tidak jelas, siapa yang menyampaikan, namanya siapa, karyawannya siapa, juga itu kita bantah semua. Karena saya menunggu kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan di sini, silakan membuat somasi atau membuat laporan polisi kaitan apapun. Nah, dua hari yang lalu tepatnya saya melihat adanya laporan polisi yang dibuat oleh saudara P, yang mana laporan polisi tersebut melaporkan dari media melaporkan selebgram klien saya berinisial TA, yang mana dalam laporan tersebut jelas-jelas dalam terlapornya tidak disebutkan namanya, hanya sebagai status dalam lidik. Jadi saya mengamati semua fenomena-fenomena yang ada. Jadi kalau kalian kemarin yang ikut konferensi pers, di sini jelas tertulis terlapor dalam lidik bahwa tidak tahu siapa nama terlapornya. Kalau memang betul klien saya melakukan apa yang dituduhkan, kalau memang betul klien saya melakukan apa yang dituduhkan oleh pelapor, silakan tulis namanya. Bahwa sampai saat ini terlapornya dalam status lidik. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan polisinya kaitan dengan pengancaman.
Ya kan? Nah, kamu tahu nggak pengancaman itu pasal berapa? Pengancaman itu pasal 369. Itu tindak pidana berat yang ancaman hukumannya 9 tahun. Ini yang dilaporkan pasal berapa? Pasal 335. Yang mana frasa pasal 335 yaitu pasal yang dahulu dibilang adalah pasal keranjang sampah yang disebut dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dihapus. Jadi saya akan tunggu ini laporan polisi dan saya akan buat laporan balik sebagaimana kalian pada tahu bahwa 2 orang yang pernah melakukan seperti ini kepada klien saya yaitu kemarin Ayu Thalia jadi tersangka terhadap laporan polisi yang dibuat terhadap S anaknya Pak BTP. Dan kemarin juga MZ juga melaporkan klien saya MI tidak terbukti, ada konsekuensi hukum. Jadi saya minta kepada yang mendengarkan hari ini dengan konferensi pers hari ini, kalau memang ada karyawan atau pihak-pihak yang merasa ada yang tidak pas, silakan menghubungi saya atau pihak manajemen. Nomor teleponnya tidak berubah, bahkan klien saya sudah memaparkan di feeds-nya bahwa kalau misalnya ada permasalahan silakan hubungi kami. Tetapi saya melihat di sini ada pihak-pihak yang ingin mengompor-ngompori. Ada pihak-pihak yang bertepuk tangan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik untuk menjatuhkan klien saya. Jadi, saya peringatkan kepada pihak-pihak yang di belakang dari semua ini untuk berhati-hati dan saya siap akan melakukan proses hukum kalau memang terbukti ada tindak pidananya. Tapi saya mengatakan sekali lagi, buat saya hukum pidana adalah ultimum remedium. Itu adalah upaya terakhir saya. Kalau memang semua permasalahan ini, hal-hal ini yang bisa diselesaikan dengan secara baik-baik dan menurut klien saya dan manajemen menyatakan bahwa semua ini permasalahan kaitan dengan gaji sudah selesai atau bonus yang dibilang ada bahasa bonus itu sudah selesai semua. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan nanti juga ada sedikit press release yang dalam bentuk WA nanti saya bisa bagikan yang bisa kalian kutip kalau memangnya takut salah mengutip. Karena ini keterangan saya mau sangat saya luruskan. Jangan sampai ada yang bermain dalam narasi-narasi untuk menggiring. Karena sejauh ini semua ini kan dari akun-akun. Apa nama akun Bude PG lah apa saya nggak tahu itu. Yang semua keterangannya tidak jelas. Sampai pelapornya aja pakai apa tuh? Pakai sebo apa masker? Nah, pakai masker. Ya kan? Kalau memang korban, ayo sampaikan bahwa dia korban. Ya kan? Seperti itu. Jadi saya meminta hal ini bisa didengar atau seksama biar permasalahan ini menjadi terang benderang. Seperti itu. Bertanya kepada suami Mbak Teh sendiri. Oke. Apakah betul ada surat perjanjian atau surat pernyataan yang harus ditandatangani mantan karyawan agar berita ini tidak terblow up di media? Mungkin bisa dari pihak manajemen. Itu jadi gini, surat yang kemarin disebut dalam pelaporan itu yang melaporkan sendiri kan dia ceritanya dia itu disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu. Gimana caranya orang yang disamperin tidak mau keluar, tidak mau ketemu, bisa tahu bahwa itu adalah surat pemaksaan pernyataan itu gimana? Soalnya si P ini sempat bercerita bahwa kawannya mendapat surat itu dan dia bertanya kepada kawannya terkait isi surat itu, Bang. Baik. Makanya akhirnya dia menolak kedatangan orang yang datang ke rumahnya itu. Oke. Yang harus diluruskan gini. Si P ketika ditanya, kalau saya keluar pasti saya dipaksa untuk tanda tangan.
kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu pasti. Karena yang namanya hal yang pasti dan percaya ini dua hal yang berbeda. Oke? Kita selama ini percaya orang tua kita adalah orang tua kandung kita, tapi tidak pasti mereka orang tua kandung kita. Karena saat kita lahir, kita nggak punya videonya. Kita nggak tahu bayi siapa yang digendong. Jadi kata-kata P bahwa dia menyatakan pasti aja itu tidak bisa dipegang. Tapi dia percaya bahwa itu akan dipaksa. Lalu nomor 2, dia dapat informasi daripada grup. Nah, ini kalimat penting, ini kalimatnya. Ketika dia bilang dapat informasi dari grup, berarti mantan ex-karyawan ini memiliki grup. Jelas di situ? Bukan kita yang bilang, mereka mengakui mereka memiliki grup. Salah satu informasi yang di-sharing adalah surat ini dibagikan di grup tersebut. Itu hari ini. Kira-kira proses dari mereka keluar sampai bulan ini, informasi seperti apa di dalam grup situ, tindakan seperti apa yang ada di dalam grup itu, rancangan apa yang ada di grup situ, tolong yang menyatakan memiliki grup ini dibahas dan dibongkar dari paling atas sampai paling bawah. Karena saya juga nggak tahu. Berarti terkait surat pernyataan itu, apakah betul ada dari pihak manajemen adanya surat pernyataan itu? Tolong tunjukkan dulu foto surat yang mereka bilang di grup. Karena gini, kalau ditanya ke aku, Kak, itu ada surat pernyataan atau enggak? Ini kan menurut versi mereka. Surat yang mereka lihat. Yang harusnya kalau memang surat itu ada, mereka tampilkan. Ini surat pemaksaannya. Mereka yang harus menampilkan, bukan karena kan yang merasa dipaksa mereka. Kalau dari aku nggak merasa mengeluarkan surat seperti itu. Berarti pihak manajemen membantah Ya, surat pernyataan itu. jelas itu. Jelas. Lalu tujuan dari mereka mendatangi Putri sendiri? Jadi tujuannya, sebetulnya tujuannya gini. Kita itu beberapa waktu lalu mendapatkan kritik. Kritiknya ini banyak yang tidak lurus atau tidak sesuai. Alhamdulillah satu kritik kita buatkan kejelasannya, muncul berita baru. Berita kedua, ada yang katanya selama di Dubai hanya makan Indomie lalu dibantah sama orang-orang, itu tidak masuk akal. Karena ada banyaknya makanan di video juga, orang itu juga mengupload. Lalu kalau makan Indomie depan Burj Khalifa juga semua orang mau. Dalam kerja baru 2 minggu. Itu kalimat karena statement itu nggak bisa jadikan pencemaran nama baik, nggak bisa menjatuhkan kita, dia bikin tuduhan baru. Setiap tuduhan baru itu selalu terjawab. Sampai yang namanya mereka minta, tolong dong, tanggung jawab, tegakkan keadilan. Mereka minta keadilan. Ya kita sebagai orang yang mengintrospeksi diri, kita buka lowongan untuk mengeluh dengan nomor telepon. Ya. Kak, kakak kok sudah buat lowongan nomor telepon sih? Kalau ngerasa salah, samperin kak. Boleh, dibaca di kolom komen. Kita introspeksi. Udah. Coba mendatangi. Kita datangi secara baik-baik, ketok pintu, assalamualaikum. Walaupun sebagian orang nggak mau datang. Lalu di beritanya yang datang pria apa katanya? Orang berbadan tegap dan cepat. Orang sebab orang Berbadan tegap. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Ya, ini kakek umur 67 tahun berbadan tegap Ini. dibilangnya. pria tegap berbadan tegap. Jadi memang ya ini semua ini kan ada karyawan-karyawan yang kemarin datang itu kan ada si P, ada si M. Si M ini juga baru kerja. Saya kalau saya salah ya tadi kasih tahu ya. Baru kerja 2 minggu diajak umroh. si P enggak? Ya, M kan? Iya. Si M. Diajak umroh, diajak ke Dubai. Semua diperlakukan sebagaimana manusia. Baru kerja loh. Tapi kan kita berpikir ini kan semuanya adalah pekerja-pekerja yang baik. Tapi kalau saya lihat dari bagaimana bukti-bukti yang saya terima, yang tidak bisa saya buka ke teman-teman media, karena itu adalah bukti yang nantinya pasti akan saya gunakan ketika itu perlu digunakan, saya melihat ini sepertinya ada dia masuk ke manajemen untuk bekerja di manajemen ini tapi punya maksud dan tujuan, ada motifnya gitu loh. Nah, bisa dikatakan demikian, punya motif, bekerja 1 bulan 2 bulan keluar
bilang gajinya nggak dibayar lah, bilang nggak diperlakukan sebagaimana manusia lah, dikasih makanan bekas lah. Ini kan ada orang-orang yang bermain di sini, ya kan? Apalagi saya lihat nih banyak akun-akun yang merepost menggulung-gulung berita. Nah, coba teman-teman media di sini yang jelas. Kan kalau misalnya sumbernya mesti jelas. Jangan sumbernya media sosial. Kutipan harus jelas. Nah, kalau saya misalnya dari Bang Ramzi ada. Dari manajemen, artinya Pak Syekh juga ada. Orangnya jelas. Ya kan? Kalau misalnya P-nya sampaikan jelas, tampilkan. Siapa-siapa karyawan-karyawan jelas. Jangan nanti dia ngepost seolah-olah dia capek lah untuk mengejar-ngejar bikin laporan polisi terus periksa akun-akun terus akunnya di luar negeri. Ya kan? Kayak dulu case-nya waktu Pak Basuki Cahayapurnama, ya kan? Nanti muncul ternyata ibu-ibu terus nangis. Udahlah, capek matrai-matraian gitu kan? Menyesal. Berarti saya garis bawahi bahwa pihak manajemen mendatangi mantan karyawan untuk bersilaturahmi yang poinnya di sini ya, guna membantah tudingan yang didatengin itu. Ya bisa dikategorikan demikian. Dan ya sebetulnya gini, kalau kita itu introspeksi pasti, saya pribadi nih, saya nih Alatas misalkan, aku itu kalau punya masalah sama orang, aku datang, mohon maaf, saya punya salah saya di mana? Bisa nggak kasih tahu salahnya saya di mana? Oh ini, ya saya ngaku salah, tolong dimaafin ya. Ya kemarin video pertama kita tuh jujur, kita minta maaf atas kesalahan yang kita nggak tahu ya, karena tuduhan di media itu betul-betul fakta yang tiap kita bantah satu muncul dua, bantah dua muncul tiga, ya nggak tahu juga kenapa bisa gitu. Tapi ya kita coba datang ke situ, kita mau introspeksi salahnya kita apa. Tolong dong dijelasin kita salahnya di mana, kurangnya di mana. Karena kita nggak mau gitu. Ada akun bilang ini orang bermasalah, itu kita karena kita percaya kita benar, jadi kita datang gitu loh. Selama ini kita diam bukan karena kita jahat, tapi karena kita nggak tahu punya salah. Jadi kita sampai satu persatu disamperin, ada yang orang kita mau di itu Mau dianiaya katanya. ada yang satu nggak mau ditemuin, ada yang satu abis itu bikin laporan ke polisian. Kita bingung, kita datang ini assalamualaikum, kita punya salah apa, mana mau lebaran Idul Adha, kita kan nggak puasnya sama kita di mana, apa yang bisa kita bantu. Saya terus terang, boleh ditanya ke semua karyawan yang keluar, sebelum keluar saya selalu gini, kamu kalau keluar dari sini kamu butuh bantuan, ada yang bisa saya bantu, bilang sama saya. Jujur, termasuk yang berita ini mulainya karena memviralkan kemarin tuh, yang bikin video minta maaf, boleh ditanya ke yang bersangkutan, saya seperti apa. Dia pernah suatu waktu, Kak boleh nggak, saya kan belum tanggal gajian, saya minta gaji saya, apa keperluan kamu, saya mau servis motor. Kamu butuh gaji buat servis motor? Iya. Servis motornya berapa? Sekian Kak. Ya sudah gini, gaji kamu jangan kamu kotak-katik, biar itu tabungan kamu. Ini uang servis motor dari saya. Ini alhamdulillahnya yang servisin motor itu orang itu masih ada. Dia yang servis, betul apa enggak? Betul. Kita servisin motornya. Itu kita. Dan ini orang juga dia pernah saya berangkatin ke Dubai. Selama ke Dubai itu dia tidak lama di Dubai dan boleh ditanya sama orangnya langsung, tolong ditanya. Sampainya di Dubai, saya ajak dia ke mall terbesar di dunia namanya Dubai Mall. Apa yang saya lakukan di sana? Tim, kamu semua syuting aku sama Katasi. Ini R ini kesian, ya. R saya kasih uang, kamu di sini nggak lama. Sekarang kamu di Dubai Mall, kamu putar Dubai Mall, bikin video, kasih tahu keluarga kamu dan kamu belanja oleh-oleh buat diri kamu ya. Makasih banyak. Tolong ini di cross check lagi ke dia. Ini saya. Lalu setelah kita berbuat gitu, kita bilang, kamu kalau ada masalah apapun bilang sama saya. Gaji kita berikan gitu loh. Jadi istilahnya inilah yang terjadi.